Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya, dan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Untuk seluruh viewer terkasihku yang dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, apalagi dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak kasihkan izin untuk yang seperti itu. Kemudian seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan ya, dalam kebaikan tentunya, dan insya Allah doa itu bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke, aku akan melanjutkan PR kita yang belum selesai ya, yang sempat tertunda karena aku harus menjelaskan bahasa kita ya. Jadi gini, dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran ya, tidak ada siksa kubur ya. Tidak ada siksa kubur ya. Aku review sejenak ya. Dari sekian ayat yang diajukan ya oleh mereka yang mengatakan siksa kubur itu ada ya. Sebentar, aku cari mana dulu ayat-ayatnya ya. Itu adalah Quran surat An-Nuh surat Nuh ya, ayat 25, Al-Hijr ayat 74, dan Al-Ghafir ayat 46, dan Al-Buruj ayat 10, dan Al-Anfal ayat 50, dan Al-An'am ayat 93. Ditambah At-Taubah 101 ya. Dari semua ayat itu sudah kita kupas tuntas, dan itu tidak menjadi sesuatu yang cukup tangguh, bahkan tidak sama sekali mengatakan bahwa siksa kubur itu ada. Jadi mentah kalau ada yang mengatakan Al-Quran menjelaskan tentang adanya siksa kubur dengan menukil ayat-ayat yang tadi, itu mentah. Kita sudah buktikan kemarin. Karena apa? Jelas-jelas lokusnya itu tidak di dalam kubur ya. Namun demikian, dari 7 ayat itu kita akan terfokus pada surat At-Taubah ayat 101, karena di ayat itulah yang debatable-nya memang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Maka dari itu kita akan mengkaji itu, dan kemarin kita sudah kaji ya At-Taubah 101 itu ya, dan kita sudah tahu ya
tafsir-tafsirnya itu kan yang kemarin tafsir-tafsir yang menyatakan adanya siksa kubur. Karena di dalamnya ya Quran surat At-Taubah, nampak nih tulisannya nih. At-Taubah ya surat 9 ya. 101 ya. Kenapa ini menjadi debatable? Karena di dalamnya ada kata disiksa 2 kali. Ini loh yang jadi masalah. 2 kali. Ya. Dan tafsir-tafsir yang sudah kita hamparkan, aku jadi harus fair ya, karena aku berkerangka berpikir akademis. Semuanya itu aku suguhkan. Yang menyatakan siksa kubur ada, aku sungguhkan, dan itu sudah ya. Jadi kerangka berpikir mereka begini, dari tafsir kemarin kamu lihat, oh ini seri yang keempat ya. Seri yang keempat. Insya Allah kita tutup seri yang kelima ya. Kan begini, dari yang sudah kita ajukan 2 kali itu begini. Ketika mereka menderita kekalahan, orang-orang kafir itu kalah ya dan dipermalukan. Kerangka berpikirnya kan begini, 1. Nanti yang kedua itu dikubur. 2. Sebelum nanti akhirnya ke neraka. Gitu loh ya. Jelas ya. Karena kan ayatnya kan seperti ini, nanti ada yang akhirnya kan masuk ke sini ya. Coba kita baca ya, kita baca. Kamu buka Al-Qur'anmu ya. Di surat At-Taubah surat 9, ayatnya 101 ya. Kamu buka Al-Qur'anmu 9:101 ya. Kan begini. Dan di antara orang-orang Arab Badui ya, ini juga orang kalau bilang Arab mesti Badui, Arab Badui, apa benar gitu. Karena ini teksnya ini nggak ada Badui ini. Orang-orang Arab gitu ini ya. Jadi minal Arabi gitu, nggak ada orang Baduinya. Kasihan yang suku Badui. Ya. Di antara orang-orang Arab, ya sudahlah, kita baca apa adanya dulu ya. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, jadi ini peristiwanya lokusnya di Madinah bukan di Makkah ya. Ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, tidak mengetahui mereka. Tetapi kami mengetahuinya, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Disiksa 2 kali, terjemahannya seperti itu ya. Sebelum nanti masuk ke sini, ke azab yang besar. Ini kira-kira 2 kali ini persokotnya lah. Sebelum nanti masuk ke sini. Nah, para penafsir-penafsir kemarin yang pro bahwa siksa kubur ada itu, mereka membagi 2 kalinya seperti ini. Pertama, ketika dikalahkan. Yang kedua, di dalam kubur. Baru nanti setelah kiamah ke sini. Nah, yang jadi perdebatan itu kan di sininya. Ya. Tapi kembali lagi, kita tidak terikat pada penafsiran dan terjemahan. Setiap orang silahkan saja menafsirkan dan menerjemahkan. Nanti yang mengadili, yang menghakimi Al-Quran. Nah, kemarin tafsir-tafsirnya itu baik dari tafsir-tafsir pakar-pakar dari Barat Tengah ya.
Ada nggak kemarin yang dari Indonesia? Belum ada ya. Lupa gua ada nggak ya. Seperti ini membaginya. Yang 2 kali ini adalah pertama kekalahan di dunia, kedua setelah mati di dalam kubur, dan nanti sebelumnya itu baru kemudian masuk ke neraka. Ya, karena kalimatnya begini. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Azab yang besar ini di sini. Dari sinilah mereka mengatakan siksa kubur itu ada, ya. Jadi 2 kalinya itu waktu kalah dan waktu di dalam kubur. Nah, itu sudah aku sampaikan ke kalian semuanya, sekitar ada 3 atau 4 penafsiran. Nah, sekarang kita mencari penafsiran alternatif yang lainnya. Apakah benar semua terjemahannya seperti itu? Ya. Oke. Sudah clear ya masalahnya. Ini aku hapus dulu kalau gitu. Yang ini kan sudah aku sajikan di edisi ketiga ya, kedua, ketiga ya. Nih, nah, polemiknya di sini. Sekarang aku akan memberikan data lengkap ya, penafsiran yang tidak seperti itu ya. Nanti yang menghakimi mana yang benar ya, Al-Quran juga. Oke, sebelum ke sana aku bacakan komen yang masuk ya. Pertama dari Giswati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untukmu. Yang kedua Bu Ne, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid dari Banjarmasin selalu bersolawat untuk channel ini ya, anti skip iklan. Terima kasih ilmunya, semoga Tuan Guru sekeluarga berlimpah berkah kebaikan selalu. Amin ya robbal alamin. Nggih, matur nuwun untuk Bu Ne ya. Semoga selalu konsisten dan eksis di dalam Islam hingga menutup mata. Ini saudari kita Bu Ne ini mualaf ya. Jadi kita harus memberikan support ya agar selalu eksis menjaga akidah Islamnya sampai nanti menutup mata gitu ya. Oke, matur nuwun untuk Bu Ne yang ada di Banjarmasin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Anti Erni, aku yang begini ini paling males aku. Nanti kalau tak bilang goblok, ini nama dari Anti Erni ini kan baru masuk, dia tiba-tiba ngomong pedoman hidup umat Islam tidak hanya Al-Quran tapi juga hadis. Iya, tapi hadis itu nggak semuanya kamu makan. Goblok gue. Dia seperti membawa air garam ke tengah laut. Dia nggak tahu kalau laut itu sudah asin. Nggak semua hadis itu ditelan. Aku sudah ingatkan, kalau masuk ke channel ini, ikuti dulu, bersilaturahmi dulu dengan senior-seniormu di sini, kamu baru tahu. Ngapain kamu bawa argumentasi seperti ini? Sampah doang. Karena sudah dijelaskan, pedoman kita Al-Quran itu menjadi literasi utama, baru hadis. Hadis itu dalam tanda kutip, karena hadis itu nanti macam-macam. Kita harus belajar mustalah hadis. Nggak semua hadis kamu telan aja. Ya kalau kamu telan itu terserah. Di sini nggak. Karena hadis nanti itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Banyak macamnya. Gitu loh. Aku paling benci ya. Nyampah doang sini. Biar pergi sana, nggak usah ngaji sini. Aku sudah ingatkan, kalau mau masuk ke sini, ikuti dulu 2-3 episode, ikuti bagaimana bersilaturahmi dengan senior-seniormu di sini, baru komentar. Ya. Enggak semua hadis itu ditelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi. Kita lanjutkan ke Irfan Al-Akbar ya. Quran surat At-Taubah 101 hanya menyebutkan bahwa orang munafik disiksa 2 kali. Tapi tidak dijelaskan di mana lokus penyiksaannya. Nah, betul. Ya, disitulah inti perdebatannya.
Saya tidak melihat suatu indikasi pun ada hal yang mengarah pada siksa kubur. Karena penyiksaan dua kali itu bisa terjadi, pertama di dunia dan kedua di akhirat. Nanti pasca penimbangan amal, ya. Menjadi seorang munafik dunia itu sendiri sudah merupakan sebuah siksaan karena hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Kerinci Jambi masih menyimak di waktu setengah hari kerja. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga Allah selalu melindungimu dalam proyek-proyek besarmu. Ya, semoga selalu selamat. Jangan ada kecelakaan kerja ya, atau nol kecelakaan kerja ya. Oke, matur nuwun Kang Irfan Al-Akbar yang di Kerinci Jambi. Kita lanjutkan Agitya Karis. Assalamualaikum Gus, salam dari Lebak Bulus. Saya pria Gus. Oke, kali ini saya menyimak. Saya Gus, belum ada pertanyaan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan buat saudara-saudara seiman semuanya. Mantap, salam Isra untuk Agitya Karis ya. Ternyata cowok. Matur nuwun sudah dikonfirmasi. Berikutnya Kang Cecep Kosasi. Assalamualaikum, salam Isra. Pasang kuda-kuda siap olah pikir, rasa dan gerak. Bandung nyimak Gus, kajian ekstra ini baru ngaji. Salam sehat jelang saum Ramadan. Hapunten kasadayana. Mangga Kang, atur nuhun. Ya. Sami-sami Kang ya, hapunten. Jemaah Gus Beti, salam sehat di Bandung. Maaf lahir dan batin khususon buat Gus juga keluarga, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan hidup, baiti janati. Mantap. Atur nuhun Kang Cecep Kosasi. Atur nuhun sadayana. Salam juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Bandung. Banyak ya saudara kita dari Bandung, itu kalau dibentuk grup WA kan asik itu ya. Oke, kemudian ini sesepuh kita ya, Kepo Mania dari Randu Blatung ya. Salam dari Bapak Burhanuddin Harahap, Randu Blatung, Blora. Terus Gus berusaha untuk kebenaran ya. Setelah ini nanti kita akan bongkar lagi, benar nggak yang diajarkan kita. Kalau dosanya banyak, dengar telingamu, dengar. Kalau dosanya banyak tapi ada pahalanya juga, nanti masuk neraka dulu. Nah, setelah dicuci nanti dimasukkan surga. Itu benar nggak sih kerangka pikir seperti itu? Itu didukung nggak dengan Al-Quran gitu loh. Jadi dongeng-dongeng seperti itu mari kita bersihkan. Ya. Oke, untuk Bapak Burhanuddin Harahap di Randu Blatung, Blora. Blora itu daerahnya siapa itu yang sempat dikirim ke Pulau Buru karena ada ya perseteruan politik lah ya, tapi dia sastrawan kelas wahid itu ya, yang menulis karangan sebuah buku dengan tajuk Sandia Kalaning Mojopahit itu. Pram siapa gitu ya, lupa aku. Sudah almarhum kalau nggak salah, tapi subhanallah anaknya muslim semua ya, dan itu sudah kita lihat dalam video-videonya. Siapa tuh ya, kamu tahu? Kamu belajar sastra supaya ngerti. Gurumu juga goblok, sastra aja nggak ngerti kok, bagaimana muridnya ngerti. Pramudia Anantatur, Pramudia Anantatur ya, itu dari daerah Blora dan sekitarnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Burhanuddin Harahap. Ini orang Jawa ya, tapi namanya Batak. Aku dulu juga sempat tanya, saya kira orang Batak, ternyata enggak. Ternyata ayahanda beliau itu mengagumi menteri di era Orde Lama dulu, Bapak Bung Karno, semoga Allah rahmati tidur panjangnya. Proklamator kita itu punya menteri namanya Burhanuddin Harahap. Nah, nama itu diambil, dikasihkan ke dia. Jadi kalau kita tidak tahu, kita kira dia orang Batak. Jadi ingat siapa? Seniman top era tahun ya sekitar 7 ke 80-an, yaitu pentolannya dari The Mercies, Rinto Harahap ya. Alhamdulillah putrinya beliau juga itu muslim. Alhamdulillah. Kalau Rintonya tetap kafir ya, tetap kafir. Oke. Atur nuhun. Sekarang Arfa Solo. Dulu kami diajarkan tentang siksa kubur sama datuk-datuk kami. Sekarang aku belajar di sini. Kok ngeri kali, hihihi. Paten kali Gus. Nambah pengetahuan. Salam anak kota Canet, salam Isra untuk kawan-kawanku semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kita tidak perlu menyalahkan leluhur kita, ya. Kan aku sudah cakap nih. Kalau itu untuk membangun akidah kita, pertumbuhan kita,
Ya enggak apa-apa, itu semakin kita taat kepada aturan Gusti Allah, dan itu dibangun sejak masa dini, dan kita dikasih dongeng-dongeng seperti itu. Karena aku sudah bilang, kalau dongeng itu mendekatkan dirimu kepada Gusti Allah yang kamu mau agung, nggak ada masalah. Tetapi kita harus tahu ada dimensi waktunya. Kalau masih kita naik sepeda roda 3 waktunya, itu kan terbatas. Masa selamanya kita naik sepeda roda 3? Karena ada kalanya kita sudah berpindah naik sepeda roda 2, kan begitu. Namun bagi teman-teman ketika keberagamaannya masih sebatas naik sepeda roda 3 dan terus roda 3, ya sudahlah. Yang penting mereka tetap taat di dalam aturan-aturan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Sama seperti itu. Dulu datuk-datuk kita memang kasih dongeng seperti itu. Ada siksa kubur, ada begini begitu. Man robuka, man nabiyuka, ya, dan segala macamnya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ketika kita sudah dewasa, itu harus dikikis habis. Ya, itu kan masa kanak-kanak kita dulu. Jadi kita juga tetap saja memberi hormat kepada sesepuh-sesepuh kita, kepada datuk-datuk kita, kepada opung-opung kita, kepada nenek kakek-kakek kita. Karena begitulah cara mendidik ketika kita masih kecil. Nah, sekarang kita sudah dewasa, harus terjadi expand dari Islam yang tradisional menjadi Islam rasional. Oke, matur thank you untuk Arpa Solo ya. Kemudian Kang Hermanan Artawijaya, assalamualaikum. Bandung hadir nyimak, salam Isra buat semuanya, selamat berpuasa, insya Allah besok. Oke, matur nuwun. Ini karena ini kan sudah telat beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian Arbianto di Jogja nyimak Gus tiap Gus Mutit lanjut, semoga mencerahkan, mantap. Arbiantoro dari Jogja, banyak juga ya saudara kita di Jogja. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi dari Singosari Malang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, nyimak kajiannya Gus, salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Ari Prasetyo Batam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, masih nyimak seri yang ketiga, salam Isra. Oke, matur nuwun. Kemudian Satra Bagus Jaksel ya, Mekah, kemana aja kamu Mekah? Assalamualaikum Gus, ikut nyimak setelah sekian lama absen. Ya, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang kamu agung ya. Nggak tahu, tak pikir kamu kemana ya. Sekarang udah kembali lagi. Si domba hilang ini domba hilang yang kembali pulang ini. Nggak tahu nanti mau pergi lagi ya enggak apa-apa. Pergi lagi aja. Bebas-bebas saja ya. Oke. Terima kasih Mekah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Sekarang Winsara, Gersik ikut nyimak, siap dan tegas. Isra, mantap. Mantap untuk saudaraku yang ada di Gersik, Kota Pudak ya. Kalau di Gersik ada menu namanya otak-otak. Aku pernah ngisi kajian di pondok terbesar di Gersik itu ya, karena itu ada tingkat seperti kuliahnya, mereka mau dilepas ke lapangan, maka aku diundang untuk memberikan kajian-kajian komparatif religion kristologinya ya. Di sana aku disuguhi seperti otak-otak gitu ya, dibungkus pakai daun gitu ya. Nggak tahu nama pondoknya apa, tapi yang jelas besar itu pondoknya itu, dan putri-putrinya nggak nampak semuanya. Jadi waktu aku ngisi kajian, santriwatinya tahu kalau yang ngisi kajian keren, tapi aku nggak tahu dia seperti apa karena cuman nampak matanya doang ya. Bagus, mantap. Terima kasih untuk saudaraku Winsara yang ada di Gresik. Kemudian Julianto Anto, alhamdulillah Cirebon hadir Gus, salam Isra betul Gus, mana berani stasiun TV memanggil jenengan, takut masyarakat menjadi cerdas, senok hornya mengacak-acak benang menjadi kusut, tugas panjenengan Gus membenahi benang, pemahaman yang kusut, semoga jenengan dilimpahkan kesabaran ekstra, salam Isra. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Juanto Anto ya atas supportnya. Ya memang itulah, aku hanya melakukan sebatas yang bisa aku lakukan bagaimana supaya umat ini tercerahkan. Masalahnya aku berhadapan dengan mainstream. Makanya aku siapkan kalian ya, kalau aku cerita suka dukanya menempuh jalur dakwah yang anti mainstream itu, supaya nanti kalian kokoh gitu loh. Kokoh, kan aku sudah bilang kalau ada orang dari jalan dakwahnya itu dia mendapatkan sebuah keduniawian, popularitas, ya enggak apa-apa. Tidak masalah, boleh-boleh saja ya, tapi jangan pasang tarif. Nah, kan banyak yang begitu-begitu biasanya mainstream. Tapi kalau kamu mengambil jalur anti mainstream, harus siap-siap seperti aku, tidak populer ya secara duniawi ya seperti ini ya.
Jangan ada berpikir setiap kita dakwah terus nanti punya rumah, punya gedung, punya deposito, punya ini, punya itu. Nggak seperti itu. Tapi kalaupun begitu, selama itu dengan jalan yang aku juga tidak ada masalah. Yang masalah ketika ada seorang pendakwah masang tarif seperti artis mau diundang berapa satu kali show. Itu yang aku nggak setuju. Ya. Jadi kalau aku ceritakan suka dukanya dan banyak dukanya ya, lihat powernya aja kita kan tidak termasuk favorit, paling 500 orang sudah bagus. Ya itulah perjuangan. Ya, semoga nanti kalian menjadi penerus-penerusku, tangguh, ya, dalam menghadapi apapun. Jangan terus ngelukru kata orang Jawa, jangan terus down ketika sesuatu itu banyak yang melemahkan perjuanganmu. Ya, tidak populer tidak masalah. Tapi bisa populer ya alhamdulillah juga. Secara duniawi kita nggak dapat tidak masalah. Tapi kalau dapat ya alhamdulillah juga, gitu ya. Karena apa? Karena ustadz, ulama, kiai, pendakwa itu juga manusia. Oke, matur nuwun kalau untuk Kang Julianto Anto. Kemudian Kang Abdul Mulu, assalamualaikum dari Sedang nyimak Gus, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Edi Markon yang punya Jogja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus Herman, assalamualaikum. Bandung, hari salam Isra, semoga mendapatkan rezeki yang barokah serta ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Gus, saya ingin bertanya begini, dalam tasawuf ada baca sholawat orang Islam. Oh, ada siksa kubur juga ini ya. Allahumma inna auzubika min azaminar wa min azabi kubri. Pertanyaan, apakah boleh berdoa seperti itu? Padahal di dalam Al-Quran tidak ada nas tentang siksa kubur. Atau kalimat azabil kubri dibuang dipakai hanya minazun saja. Ya kalau sudah nggak ada ya ngapain gitu loh ya. Tapi kalau yang mereka masih mau pakai ya silahkan lah ya. Jadi itu pilihan. Cuman logika berpikir yang aku bangun, kalau sudah nggak ada terus ngapain juga gitu loh ya. Oke, terima kasih Kang Agus Hermana ya. Kemudian Ramadan. Assalamualaikum, salam Isra Wonosobo hadir Gus. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi. Iya, itu lagunya bunda kita yang sudah almarhum ya, Haja Ida Laila, diiringi oleh orkes Melayu dari Surabaya itu. Apa nama orkes Melayunya? Dia duet dengan Ahmadi. Awara, orkes Melayunya Awara. Kalau kalian nggak ngerti lah itu ya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Itu lagunya Bunda Ida Laila almarhumah, semoga Allah merahmati, tidur panjangnya. Sekali lagi aku bilang, kalau memang itu menjadi membuatmu mendekatkan diri kepada Allah, taat, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini kita kan kajiannya rasionalitas. Ada nggak sebetulnya siksa kubur itu? Ya, oke, matur nuwun Kang Ramadan. Samsul Yatim ya, dulu jadi guyonan, dapat surat dipakai lurah untuk ngambil uang di balik suratnya, dibaca saja tapi nggak berangkat ke balik desa. Rano Tunggali, matur thank you Reni. Kota para Sunan masih ngaji Gusi. Oke, matur nuwun, jarak Rembang Demak 91 km 57 mil. Mantap ya, jauh ternyata ya. Sini Surabaya itu hampir 100, Rembang Demak 91 km ya, cukup lumayan. Aku pikir sekitar 20 kilometeran. Oke, monggo matur nuwun untuk soleha kita. Kemudian Roro Jenggrang Demak hadir Gus. Oke, mantap. Kang Didi. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jamuri Kang Jamuri ya. Assalamualaikum nyimak Gus, makin mantap ngajine. Kalau di Al-Quran ada informasi mereka disiksa 2 kali. Kalau dihitung 1 siksa di dunia, 2 siksa di kubur, 3 siksa di akhirat. Kalau kembali ke Al-Quran informasinya 2 kali disiksa. Berarti salah satunya harus gugur dong. Berarti yang digugurkan siksa kubur dong Gus. Sesuai judul kajian ini, Al-Quran tidak menginformasikan siksa kubur. Salam Isra. Ya kita lihat nanti pembagiannya seperti apa. Ya, karena yang 2 kali itu ini tidak dihitung oleh mereka. Yang dihitung ini 1,
ya ketika kalah, 2 ketika di dalam kubur gitu ya. Oke. Matur nuwun Kang Jamuri-muri Pridom. Terus nikmat kuburnya gimana? Apa ridha Allah juga gugur kalau di dalam barzah? Maaf, just kidding. Oh iya, betul itu, pertanyaan kritis. Kita selalu ngomongi, jadi hidup ini menjadi nggak semangat ya. Ngomongin apa? Siksa kubur, siksa kubur. Pernah nggak kita ngomong nikmat kubur? Kan jarang. Ya, jarang sekali. Oke, sekarang kita masuk ke tafsir tandingan ya. Tafsir tandingan. Tafsir tandingan yang ada aku sudah kompilasi ya. Oke, yang menarik tafsirnya dari Departemen RI ya. Nih lihat ini. Menariknya apa? Dia biasanya mengekor dengan tafsir-tafsir Barat Tengah. 30 menit ya. Oke. Kali ini tidak. Ya, ini yang membuat istimewa. Kita baca ya, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah yaitu Yahudi ada juga orang-orang munafik. Mereka sudah terbiasa licik dan berdusta sehingga keterlaluan dan melampaui batas dalam kemunafikannya. Engkau wahai Nabi tidak mengetahui siapa mereka karena begitu lihainya dan terlatihnya mereka dengan kemunafikan. Tetapi kami ya mengetahuinya. Kami ini seharusnya K besar ini, depak yang nulis salah ini ya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Nah, 2 kalinya ini lihat depak ya, 2 kalinya ini ya, gini ya. Pertama, nah ini pertama ya. Ketika terbongkarnya kemunafikan mereka sehingga mereka malu dan terhina dah. Nah, di sini udah terbongkar, dikalahkan ya. Yang kedua, ketika malaikat mencabut nyawa mereka dengan cara yang kasar. Nah, beda. Ini ketika sakaratul maut. Nazak ya. Ketika nazak. Untuk Bunda Lia, alhamdulillah yang telah bersolawat lewat infak dakwah ya. Dan ini sudah dibeli ini apanya, papan tulisnya. Tetapi masih perlu dikondisikan karena ruangannya sempit ya. Insya Allah nanti sudah bisa dipasang kalau nggak ada kendala ya, nanti kita pasang. Yang kemarin bertanya tentang siksa kubur. Tentang nazak, sakaratul maut ya. Sakaratul maut. Jangan terlalu sedih dan jangan terlalu bahagia karena ada 2 kemungkinan. Untuk pertama kali sebelum aku menjelaskan requestnya tentang nazak itu seperti apa, mungkin bisa mendengarkan lagunya Raja Dangdut, ketik aja kematian ya. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat mencabut nyawa, merenggut ruhmu dari badan. Ada 2 cara kematian. Jadi Bunda, cara kematian itu ada 2 ya. Yang Bunda kirim itu yang ngeri-ngeri, jadi kita ngeri. Ya nggak apa-apa sih kalau itu menimbulkan kita takut, sehingga hati-hati dalam hidup. Apalagi Bunda kan pebisnis ya, hati-hati ya. Kita dalam bisnis, inilah indahnya Islam. Dalam bisnis itu kita ada aturan main. Contohnya kalau kita dagang itu ya, yang bagus bilang bagus, yang jelek bilang jelek, jangan dicampur bagus dan jelek, diomongin bagus. Tapi kan itu untuk yang makanan-makanan ya. Kalau Bunda ini kan bisnisnya kan aluminium, jadi nggak tahu aku bisnis aluminium gimana. Artinya jangan sampai ada tipu menipu, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Itulah hebatnya Islam. Dalam bisnis pun ada aturan mainnya. Nah, kalau Bunda sudah mengikuti semua aturan main dalam bisnis, nggak usah takut, karena kematian itu akan menjadi sebuah keindahan. Karena Al-Quran bilang, hai nafsul mutmainah hirji. Itu kan kerinduan kita bersama, bagaimana kita nanti dipanggil oleh Gusti Allah Engkang Maha Agung dengan panggilan kesayangan, hai nafsun mutmainah hirji.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Karena kita merindukan suasana itu. Tapi kalau hidupnya biang kerok, bajingan, korupsi, suka menipu, buntut gangsiran katanya, apa itu, medit, pelit, ya tentunya gimana ya, itu ya. Nah, tapi anu ya Bunda, requestnya aku tampung dulu, kita ikuti dulu request yang terlanjur masuk, karena nanti kita akan bahas tentang Al-Kahfi. Itu di request dari saudara kita dari Sambas ya, Sambas. Oke. Kemarin aku marah sama siapa yang dari Cirebon itu ya, yang gua itu, tapi alhamdulillah dia tahu, sudah kenal karakterku. Aku marah selesai, dan itu marah untuk kecerdasanmu ya. Jangan sedikit-sedikit gua dari dalam gua. Itu karena dia sudah terkontaminasi. Kahfi itu dikira gua. Kahfi itu bukan gua. Kalian dikerjain oleh si penerjemah. Nah, ini kapan-kapan kita kupas tuntas itu ya. Oke. Jadi jelas ya, Depak itu membaginya seperti ini. Ya. Tidak ada siksa kubur ya. Begini, aku ulangi ya. Pertama kali ketika terbongkar kemunafikannya sehingga mereka malu dan terhina. Nih. Kedua kalinya ya. Kedua kalinya ketika malaikat mencabut nyawa mereka dengan cara yang kasar. Lihat surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang 50. Ya. Di sana nanti penjelasannya bagaimana nazaknya para bajingan-bajingan itu. Semoga kita tidak seperti itu, ya. Surat Al-Anfal ya. Surat yang ke-8 ayatnya yang ke-50. Nih ya. Ini nazaknya bajingan-bajingan ini. Ya, oke, aku ulangi. Depak itu membaginya seperti ini. Waduh, mataharinya sudah di sini. Pertama, ketika mereka dikalahkan. Kedua, ketika najak. Dan baru nanti ya masuk ke sini. Ini setelah kiamat. Ini semua tempatnya di dunia ini. Lokusnya ini di dunia, bukan di dalam kubur. Ya, nih, tuh tarik. Ini di dalam kubur semua. Ini di dunia semua lokusnya ini. Oke, tutup. Oke, itu Depak ya. Satu ya, berarti sudah mengkanter yang di dalam kubur ya. Depak. Oke, nah ini menarik. Dari sekian ulama-ulama Barat Tengah ya, seperti yang sudah kita bahas di sesi kedua dan ketiga, itu mengatakan semua dalam tafsirnya siksa kubur ada. Alhamdulillah ini menjadi sebuah komparasi. Ini dari tafsir As-Sa'adi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id, pakar tafsir abad ke-14. Dan ini dari barat juga. Ternyata dia berbeda dengan barat tengah yang kemarin ya. Kemarin rata-rata barat tengah seperti itu, ternyata ada barat tengah yang tidak seperti itu. Nih, ya. Oke, aku bacakan. Allah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah juga terdapat orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Yakni mereka terbiasa di atasnya, maksudnya terus bermunafik dan bertambah kuat kemunafikannya. Kamu, kanjeng Nabi Muhammad, tidak mengetahui mereka, yaitu nama-nama mereka sehingga kamu bisa menghukum mereka atau kamu memperlakukan mereka sesuai dengan kemunafikannya. Karena dalam hal itu Allah mempunyai hikmah yang mengagumkan. Tetapi kami, Allah maksudnya, mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Lihat ya. Lihat ini penjelasannya. Ada kemungkinan 2 kali itu adalah 2 kali yang sebenarnya, yaitu di dunia dan akhirat. Nah, ini sepemikiran dengan si Irfan Al-Akbar tadi. Di dunia dan di akhirat. Membreakdownnya seperti itu si ulama kita Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi ini ya. Pakar tafsir abad ke-14 ya. Oke. Ada kemudian 2 kali ya sebenarnya, itu di dunia dan akhirat. Di dunia dalam bentuk kecemasan, kesedihan. Kalau haus aku begini.
Sorry ya. Oke. Di dunia dalam bentuk kecemasan, kesedihan, dan kebencian terhadap kemenangan dan keunggulan yang diraih oleh kita, orang-orang Islam ya. Dan di akhirat adalah azab neraka, langsung masuk ke sini dia. Azab neraka yang merupakan tempat terburuk, yang pertama. Dan ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah kami akan memberatkan azab mereka, melipat gandakan, mengulang-ulang. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14, ini tidak sama dengan penafsir-penafsir Barat Tengah. Dia membaginya dua. Pertama pendapatnya begini, ya. Dua kali itu di dunia ini ya, tuh. Di dunia ini satu kali, ya. Dia nggak membreakdown di dunia, dan di akhirat dua kali. Gini ya, itu pendapatnya yang pertama. Pendapatnya yang kedua, dua kali ini artinya lipat ganda atau diulang-ulang, saking bajingannya maka diulang-ulang atau lipat ganda gitu ya. Menarik ini, artinya apa? Ternyata Syekh Abdurrahman bin Nasir tidak menjelaskan adanya siksa kubur. Oke, sudah dua ya. Ini yang terakhir, ini dari doktor kita, sudah profesor ya. Pada saat ini dia mengatakan begini, ini Dr. Profesor Quraisy Shihab ya. Nih. Ya. Jadi aku tidak membabi buta, ketika dia benar ya aku bilang benar, ketika dia salah waktu mengatakan bahwa ada ucapan kata dalam Al-Qur'an aku bilang salah. Nggak perlu profesor dokter, salah, benar-benar. Nah, sekarang dia ini tafsirnya seperti apa ya? Artinya aku tidak alergi, tafsir dia juga aku pakai gitu loh ya. Di antara orang-orang Arab Badu yang berada di sekitar Madinah terdapatlah orang-orang yang bersifat munafik dan menyembunyikan kekufuran, dan di antara penduduk Madinah terdapat suatu kaum yang terbiasa bersikap munafik. Begitu terbiasanya mereka pun sangat lihai melakukan hal itu hingga tidak diketahui oleh orang lain. Sampai-sampai engkau pun, maksudnya Muhammad, tidak dapat melihat dan mengetahui hal itu. Tetapi Allah mengetahui hakikat dari mereka. Dia akan menyiksa mereka dua kali. Nah, sekarang kita lihat dua kalinya Prof. Shihab ini seperti apa ya. Pertama, dengan memberi kemenangan kepada kalian, kepada kita orang-orang Islam, berarti tentara kafir, orang-orang kafir kalah gitu ya. Ini kekalah ini ya. Ini pertama ya, kalah. Cuman dia bahasanya dibalik ya. Dengan memberikan kemenangan kepada kita berarti kan kekalahan pada mereka gitu ya. Kekalahan mereka ya. Sesuatu yang membangkitkan amarah mereka. Dan kedua, nah ini. Kedua, menampakkan keburukan dan membongkar kemunafikan mereka. Kemudian di akhirat mereka kelak akan dikembalikan kepada azab neraka ya, dan siksaan yang sangat keras. Jadi sama saja beliaunya, Prof kita ini, Prof Quraisy Shihab, sama-sama tidak ada siksa kubur ya. Jadi gini dia. Pertama ketika mereka kalah nih ya. Mereka kalah ya. Kedua, dengan menampakkan keburukan-keburukan dan membongkar kemunafikan. Nah, ini. Kalau di sini kan tadi kan nazak, ini depak ya. Kalau di Pak Shihabnya sudah kalah, kedoknya dibuka. Kedok kemunafikannya dibuka. Tutup deh. Kamu harus lihai bantu Bapak, karena Bapak tangannya megang ini nggak bisa nganu ini. Ini kedoknya terbuka. Nih. Kedoknya terbuka. Ya, kedoknya terbuka, dia kalah, bukan hanya sekedar kalah, kedoknya terbuka. Jadi muka munafik itu terbuka. Lu munafik bajingan lo terbuka. Ini siksaan pertama, siksaan kedua sebelum nanti ke sini. Oke. Jadi Prof kita ini ya, Prof Quraisy Shihab ini juga tidak mengatakan adanya siksa kubur. Oke, ini pegang. Jadi sudah tiga tafsir sebagai pembanding, sebagai komparasi
yang telah aku suguhkan untuk mengimbangi tafsir-tafsir yang kemarin yang pro siksa kubur dan ini kontra siksa kubur. Jadi aku fair ya. Terus bagaimana kita mensikapinya? Besok akan kita lihat tafsir-tafsir mana yang itu bisa diterima atau selaras dengan Al-Qur'an. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Karena ini waktunya sudah limit. Kamu masuk jam berapa nanti? Jam 8. Oke ya, mau mengantarkan bidadari kecilku Ranti sekolah ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islammu. Namun tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, karena mereka tetaplah saudara kita. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan semoga ibadah puasa kita saat ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa mencapai goalnya, yaitu apa? Ketakwaan. Ya, sebagai penyemangat dari aku, salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Dan nantikan di seri, insya Allah besok 5 seri penutup ya. Sehingga kalian sudah bersih dari sebuah dongengan-dongengan tentang siksa kubur. Ya, apakah memang ada dalam Al-Quran atau tidak, kita buktikan besok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.